Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Kartika, SPD MPD SI, Ibu Pusparahmi MPD, serta teman-teman pendidikan fisika yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bagus Abdurrahman, Nailul Muna, dan Ahmad Khairunada akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Direct Instruction. Materi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pengertian Direct Instruction, karakteristik Direct Instruction, sintaks atau langkah-langkah Direct Instruction, kelebihan dan kekurangan Direct Instruction, serta penerapan Direct Instruction. Yang pertama, pengertian Direct Instruction. Secara bahasa, Direct Instruction berasal dari dua suku kata bahasa Inggris, yaitu direct dan instruction. Direct dalam bahasa Indonesia berarti langsung, dan instruction berarti instruksi, pengajaran, dan pelajaran. Sehingga secara bahasa, Direct Instruction dapat diartikan sebagai pengajaran langsung atau instruksi langsung. Secara istilah, Direct Instruction adalah model pembelajaran untuk menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa, menekankan penguasaan konsep. Materi pembelajaran disampaikan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Definisi pembelajaran langsung selanjutnya datang dari Hamzah, yang menuliskan bahwa model pembelajaran langsung atau Direct Instruction adalah program yang paling efektif untuk mengukur pencapaian keahlian dasar, keahlian dalam memahami suatu materi dan konsep diri sendiri. Nah, model pembelajaran langsung atau Direct Instruction ini sangat ditentukan oleh pendidik. Artinya, pendidik berperan penting dan dominan dalam proses pembelajaran. Penyebutan ini mengacu pada gaya mengajar di mana pendidik terlibat aktif dalam menyusung isi pelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya kepada seluruh peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya ada karakteristik dari Direct Instruction. Model pembelajaran langsung atau Direct Instruction merupakan salah satu dari macam-macam model pembelajaran. Model pembelajaran langsung ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa, termasuk prosedur penilaian belajar. Yang kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Sintaks atau langkah-langkah Direct Instruction. Orientasi yang pertama, guru memaparkan maksud dari pelajaran dan tingkat-tingkat performa dalam praktik. Yang kedua, guru menggambarkan isi pelajaran dan menjelaskan hubungannya dengan pengetahuan yang sebelumnya. Yang ketiga, guru mendiskusikan prosedur-prosedur pengajaran, yakni bagian yang berbeda antara pelajaran dan tanggung jawab siswa selama aktivitas-aktivitas ini berlangsung. Presentasi, menjelaskan konsep atau keterampilan baru dan memberikan pemeragaan serta contoh praktik yang terstruktur. Guru menuntun siswa melalui contoh-contoh praktik beserta langkah-langkahnya dan memberi respon balik terhadap respon siswa, baik untuk menguatkan respon yang sudah tepat ataupun untuk memperbaiki kesalahan dan mengarahkan siswa pada performa praktik yang tepat. Praktik di bawah bimbingan guru. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktik secara semi-independen atau praktik dengan kemauan mereka sendiri tetapi masih dengan bimbingan guru. Praktik mandiri. Siswa melakukan praktik dengan cara sendiri tanpa bantuan dan respon balik dari seluruh proses. Tujuan dari praktik ini adalah memberikan materi baru untuk memastikan dan menguji pemahaman siswa terhadap praktik-praktik sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan Direct Instruction. Kelebihan pertama, guru bisa mengontrol muatan dan keluasan materi pembelajaran. Kedua, apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Ketiga, siswa dapat mendengarkan materi dan melihat demonstrasi. Keempat, bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas besar. Kekurangannya adalah yang pertama, hanya untuk kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Yang kedua, tidak dapat melayani perbedaan kemampuan siswa. Yang ketiga, menekankan
pada komunikasi satu arah, one way communication. Yang keempat, kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran sangat terbatas. Yang terakhir ada penerapan direct instruction. Menurut Hamzah, direct instruction adalah proses pembelajaran yang mengaitkan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang diajarkan secara terstruktur atau langkah demi langkah. Sedangkan model pembelajarannya dapat menggabungkan antara direct instruction dan cooperative learning, di mana direct instruction merupakan model pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan keterampilan prosedural dan pengetahuan deklaratif mengenai materi fisika yang akan disampaikan. Sedangkan cooperative learning, peserta didik dapat mengorganisir pembelajaran dengan membuat kelompok belajar dengan teman sebaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan deduktif dan juga pendekatan eksplisit. Pendekatan deduktif merupakan proses penalaran dari umum ke khusus. Sedangkan pendekatan eksplisit merupakan pendekatan berupa pemberian sebuah teori informasi berupa media seperti dalam bentuk video dalam penyampaian materi. Dengan strategi pembelajarannya, yaitu pendidik berperan sangat penting dan dominan dalam proses pembelajaran, di mana penyebutan ini mengacu pada gaya mengajar di mana pendidik terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya kepada seluruh peserta didik dalam kelas. Sedangkan metode yang dapat digunakan yaitu dapat menggabungkan metode diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah, dan lain-lain. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dapat menggunakan teknik multi-level learning atau MLL, yaitu teknik dan strategi yang menggunakan pola bertingkat seperti pemasaran produk yang dikenal dengan istilah multi-level marketing atau biasa disingkat dengan MLM. Untuk langkah-langkah, guru dapat menyampaikan tujuan materi fisika dan memotivasi siswa. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan, yaitu berupa pemahaman deklaratif dan juga pemahaman prosedural. Yang ketiga, memberi latihan terbimbing. Kemudian yang keempat, mengecek pemahaman dan pemberian umpan balik. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapannya. Sedangkan penilaian yang dapat digunakan ada dua, yaitu penilaian mengenai kinerja siswa dan juga penilaian tes tertulis. Untuk contoh penerapan model pembelajaran langsung dalam bentuk rencana pembelajaran, mana mata pelajaran yang akan diajarkan yaitu fisika di kelas 10 semester 1 mengenai kompetensi dasar menguasai konsep gerak dan gaya dengan materi pokok yang akan dibahas yaitu gerak dan gaya dan waktu yang dialokasikan yaitu 2 kali 35 menit, di mana indikator yang ingin dituju yaitu menganalisis konsep gerak dan membuat pola hubungan antara jarak dan perpindahan dan membedakan antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu siswa dapat mendeskripsikan definisi dari jarak dan perpindahan. Siswa dapat mendeskripsikan definisi dari kelajuan dan kecepatan. Siswa dapat mendeskripsikan definisi dari percepatan. Untuk sintaks pembelajarannya, yang pertama yaitu orientasi, di mana waktu yang dialokasikan yaitu 5 menit, di mana guru dapat mereview pengetahuan siswa tentang gerak dan gaya pada awalnya, dengan meminta siswa membedakan antara jarak dan perpindahan dan menjawab kemungkinan perpindahan sebuah benda dapat lebih besar daripada jarak tempuhnya. Kemudian guru memberikan masalah, apa yang dimaksud dengan gerak lurus, apakah pengertian jarak tempuh, apakah yang dimaksud dengan perpindahan. Kemudian, guru memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk memahami konsep gerak dan gaya. Kemudian ada presentasi, di mana waktu yang dialokasikan yaitu 10 menit. Pada sintaks ini, guru menjelaskan konsep posisi, perpindahan, dan jarak. Guru mendemonstrasikan ilustrasi konsep posisi, perpindahan, dan jarak. Guru menjelaskan konsep kelajuan dan kecepatan. Kemudian guru mendemonstrasikan ilustrasi konsep kelajuan dan kecepatan. Kemudian guru menjelaskan konsep percepatan. Kemudian guru mendemonstrasikan ilustrasi konsep percepatan. Untuk langkah yang ketiga, ada praktik yang terstruktur, di mana waktu yang dialokasikan pada langkah ini yaitu 30 menit, di mana guru membuat dan membimbing peserta didik dalam sebuah kelompok, di mana peserta didik berdiskusi
mengenai pengertian posisi, aturan dan contoh posisi dalam sumbu koordinat, dan perbedaan antara perpindahan dan jarak tempuh. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal, di mana guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi yang sebenarnya. Kemudian peserta didik memperhatikan contoh mengenai kecepatan rata-rata dan laju rata-rata yang disampaikan oleh guru. Kemudian perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjawab soal mengenai kecepatan rata-rata dan laju rata-rata di depan kelas, sedangkan yang lain disuruh untuk memperhatikan. Kemudian langkah yang selanjutnya ada praktik di bawah bimbingan guru, di mana waktu yang dialokasikan yaitu 10 menit, di mana guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi yang sebenarnya. Kemudian guru memberikan contoh soal mengenai percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Langkah selanjutnya adalah latihan mandiri, di mana waktu yang dialokasikan yaitu 10 menit. Guru memberikan beberapa soal mengenai percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Kemudian guru mengoreksi jawaban peserta didik apakah sudah benar atau belum jawaban dari peserta didik, sehingga guru dapat langsung memberikan bimbingan jika dinilai belum dapat menjawab dengan benar. Kemudian yang terakhir ada penutup, di mana waktu yang dialokasikan yaitu 5 menit. Guru dapat membimbing peserta didik untuk berdiskusi untuk membuat sebuah rangkuman hasil dari materi yang telah dipelajari. Kemudian guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.